guys, senang sekali kembali lagi di Tilcool Story. Jadi guys, di video ini aku bakal membahas film yang endingnya tuh sangat tidak terduga sekali. Maka dari itu guys, aku nggak kasih bocoran dulu di awal, sebab film ini ceritanya mutar balik alias flashback, kembali lagi ke waktu yang seharusnya flashback, kembali lagi ke waktu yang seharusnya sampai tamat alias selesai. Maka dari itu guys, supaya kalian nggak bingung nontonnya, aku bakal susun cerita film ini rapi-rapinya supaya kalian mudah mengerti isi cerita film ini. Dan judul filmnya tuh The Puissant du Apocalypse Hostile, yang dibuat tahun 2017 dan dirilis 2018. Dan lagi-lagi sebelumnya aku minta ke kalian nonton video ini untuk like dan subscribe supaya ada harapan inovasi tambahan. Masih ada lagi nih dannya. Udahlah, langsung aja kita ke awal mulanya, oke? Diawali dengan memperlihatkan foto seorang pria dan wanita, di mana orang yang membawa foto tersebut ialah si wanita yang ada pada foto. Kemudian ia melanjutkan mobilnya dengan luasnya padang pasir hingga ia menemukan serangka kerangka manusia. Kemudian wanita itu melanjutkan perjalanannya sampai ia menemukan bengkel mekanik Wak Bambang yang terbengkalai. Lalu ia pun menggeledah rumah mekanik tersebut, namun ia sama sekali tak menemukan sesuatu berharga, melainkan hanya sampah dan debu yang berserakan. Merasa tempat itu agak angker, ia pun melanjutkan perjalanannya hingga ia kembali menemukan mobil yang sedang ngecamp. Kemudian ia membantai makhluk yang tak diperlihatkan itu sebab berada dalam mobil dan dibantai sampai tak bernyawa. Setelah membantai makhluk itu, ia melanjutkan perjalanannya yang entah apa sih tujuannya ke gurun pasir yang gersang dan tandus itu, jika hanya ingin membantai makhluk yang tidak ada urusannya dengannya dan tidak ada untungnya baginya. Namun selagi masih di perjalanan, foto yang dia bawa terjatuh atau terbawa angin sehingga ia tidak sengaja membanting setir mobilnya yang membuatnya kecelakaan dan pingsan di tempat. Dan ketika ia sudah sadar, ternyata sudah malam. Namun yang menjadi kendala bukan malam ataupun mobilnya yang rusak gara-gara guling-guling, melainkan kakinya yang patah. Dan ketika ia ingin melepaskan kakinya yang terjepit dan mengobatinya, kita akan mendengarkan rasa sakit yang dikeluarkan oleh wanita tersebut. Ketika ia ingin menelpon seseorang untuk menolongnya, ternyata ada makhluk aneh yang memantaunya. Namun makhluk apakah itu? Someone answer me. Answer me! Entahlah. Makhluk aneh itu pun mendekatinya, dan untuk itu wanita itu membuang handy talkie-nya, fungsi untuk menakuti makhluk itu agar menjauh darinya. Namun ternyata makhluk itu membuangnya lebih jauh, dan itu membuat si wanita lebih susah meminta bantuan. Dan tiba-tiba makhluk itu pergi begitu saja tanpa memperlihatkan bentuk asli dari sosok aslinya. Kemudian ia memancing makhluk itu dengan menggunakan glow stick
untuk dibantai, sebab karena makhluk aneh itu bisa saja dan kapan saja menyerangnya tanpa disangka-sangka saat ia mengambil handy talkie-nya. Dan ternyata makhluk aneh itu nongol di belakangnya. Makhluk itu pun berhasil mencapai kakinya lalu menariknya dan nggak kebayang lah, kaki udah patah dan ditarik-tarik lagi. Untuk itu pun ia menyalakan mesin mobilnya sehingga makhluk aneh itu terpental akibat tergelincir di roda mobilnya. Tapi apakah ia? Ya, makhluk itu justru nongol di bawahnya dan hampir saja ia digrepek-grepek. Nafsun ternyata makhluk itu. Karena hoki ia pun berbalik dan menembak makhluk itu, tapi tidak mati. Sebab apalagi kalau bukan Miss Aim namanya. Merasa sudah aman, ia pun kembali meminta bantuan dan agar supaya bala bantuan mudah menemukannya di gurun luas yang seperti tak ada batasnya itu. Ia diminta untuk memasang pemancar lokasi dan ketika selesai memasangnya, makhluk aneh itu justru kembali menerornya lagi. Makhluk itu pun tetap saja menerornya dengan menggoda gabrut mobil yang sudah terbalik hingga memecahkan kaca mobil tersebut. Namun ternyata makhluk itu alergi cahaya. Alergi cahaya? Dan ketika makhluk itu sudah pergi, ia kembali menghubungi bala bantuan. Namun ternyata bantuan yang dia anggap bisa melepaskannya dari makhluk di gurun tersebut justru membatalkan niatnya. Di saat ia sedang termenung, ia merasa ada seseorang yang lewat di sekitarnya. Untuk itu pun ia mengklakson mobilnya supaya orang tersebut menghampirinya. Namun ternyata orang itu adalah psikopat. Dan di saat itu makhluk aneh tersebut datang dan melindas kepala psikopat tersebut tanpa menggunakan alat bantuan apapun sampai kepala psikopat meledak. Merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup, wanita itu pun memutuskan untuk menembak kepalanya. Namun tidak jadi karena sepertinya ia mengingat awal tujuannya menuju ke gurun yang tak terhingga tersebut. Lalu ia pun memiliki ide untuk memusnahkan makhluk gurun itu dengan menumpahkan bahan bakar mobilnya dan memancing makhluk tersebut ke BBM yang sudah tumpah, lalu melemparkannya dengan suar, tidak pakai rah. Tapi ternyata makhluk itu masih hidup dan tiba-tiba saja mengadaptasi jurus Kage Bunshin non Jutsu milik Naruto. Beruntung saja ia masih sempat menembak makhluk aneh itu sampai sekarat. Wow, malam yang sangat adrenalin sekali. Singkat cerita, esok pun tiba. Makhluk itu pun ternyata masih hidup dan saat mendekati si wanita, ia tak bisa berbuat apa-apa sebab peluru pistolnya sudah habis sehingga ia pasrah untuk si makhluk aneh itu melepaskan nafsu pecatnya anjing. Sehingga mau tak mau ia digedebek oleh makhluk aneh tersebut. Dah segitu saja. Dan terkejutkah kalian ketika mengetahui bahwasanya si makhluk aneh tersebut adalah makhluk yang sebenarnya menjadi tujuan si wanita pergi ke gurun untuk mencarinya?
Hah? Kok bisa? Supaya kalian tidak bingung, mari kita susun kembali ceritanya agar mudah bagi para penonton memahaminya, oke? Diawali dengan suatu ketika seorang wanita bernama Juliet bertemu dengan seorang pria bernama Jack, yang mana mereka jelas saja belum saling mengenal. Dan ketika mereka pulang, Jack mengajaknya untuk mampir di rumahnya. Lalu mereka menceritakan tentang diri mereka berdua, yang mana mereka sama-sama tidak memiliki keluarga alias sebatang kara. Dan tanpa serasanya mereka bercerita sampai malam tanpa mengenal nama satu sama lain. Namun ketika ia ingin pulang, baru mereka saling memberitahukan namanya. Please tell me your name. Juliet. I'm Jack. Hi, Jack. Hingga suatu ketika mereka kembali bertemu di tempat abuk-abukan alias diskotik. Dan saat itu Juliet pergi dari diskotik tersebut. Jack membuntutinya hingga menuju ke tempat di mana ternyata Juliet bekerja sebagai distributor narkoboy. Namun Jack sama sekali tidak ada masalah dengan hal tersebut, asalkan bisa berduaan sambil ngarokok. Anjay. Singkat cerita, suatu ketika Juliet datang ke rumah Jack tanpa diundang dan dalam keadaan babak belur, yang kemungkinannya bukan ulah orang lain melainkan bisa disimpulkan selain distributor narkoboy, ia juga sekaligus konsumen, sehingga ia mengalami depresi akibat tidak dapat mengonsumsi lagi narkoboy alias narkoboynya sudah habis, sehingganya lagi ia melukai dirinya sendiri. Untuk itu pun Jack yang peduli kepadanya membersihkan darah di tubuhnya dan mengizinkan Juliet untuk tinggal di apartemennya. Sampai esok harinya saat mereka sarapan, terlihat Juliet yang sedang makan kurang nafsu makan, yang kemungkinannya gegara kecanduan narkoboy sehingga depresinya kambuh dan kembali amuk-amukan. Fucking no. I know you're the only. Much as you like. I own the whole floor. Give me what you got. Lensa kameranya pecah. Bajingan. Selesainya mendekorasi ruang apartemennya yang sudah dikamuk-amuk oleh Juliet, mereka berdua pun mengungkapkan perasaannya masing-masing dan memutuskan untuk menikah. Dan yang sudah pasti, Juliet hamil dan melahirkan. Namun ternyata anaknya tak dapat untuk bertahan hidup, yang mungkin karena Juliet mantan pecandu narkoboy, sehingga ia menularkan virus dari zat-zat narkoboy ke janinnya atau calon bayinya. Ya mungkin kayak begitu ya, kayaknya sih. Ya kayaknya sih begitu, soalnya saya kurang paham mengenai dunia medis. Tapi kalau kalian mau tahu, ya tanya ke dokter ya, atau tanya orang yang lebih ahli mengenai zat-zat narkoboy tersebut ya. Oke, kita lanjutkan. Mereka pun saling menyalahkan hingga mereka memutuskan untuk berpisah dan Jack sendiri pergi jauh dari tempat tinggalnya tersebut. Dan ketika Juliet ngabuk-ngabuk minuman racikan milik bartender Wak Bambang, di situ ia mendengar kabar mengenai kecelakaan kereta api in basement alias kereta api di dalam tanah lah, kereta bawah tanah gitu ya, yang mana itu adalah kereta api yang ditumpangi oleh Jack untuk on the way ke New York. Dan saat itu pula Juliet pergi panik-panikan tanpa membayar minuman racikan Wak Bambang, hingga Juliet tiba menemui Jack yang sudah terbujur kaku, dan mereka pun berjanji untuk saling lope-lopean lagi dan memulai mendirikan keluarganya lagi. Akan tetapi setelah beberapa hari berganti, ketika Juliet kembali untuk menjenguk Jack, ia justru sudah tidak ada, dan itu jelas membuat Juliet merasa kecewa.
Dari sini sebenarnya bisa disimpulkan bahwasanya si wanita atau Juliet mencari si Jack atau si makhluk aneh tersebut, dan terakhir mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, yang padahal sebenarnya mereka bisa saja kembali seperti semula asalkan Juliet tidak menembak kepalanya. Karena mereka berdua udah matoi oleh keinginannya sendiri, jelas saja cerita selesai dan film pun tamat. Habis, coy.